Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pertama saya ingin memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Rika Angresti dari kelas akuntansi A. Nah, di sini saya ingin menjelaskan mengenai materi akuntansi keuangan 2 yaitu mengenai laporan arus kas metode tidak langsung. Nah, jadi di sini saya akan membahas mengenai 4 hal. Yang pertama itu ada definisi dari laporan arus kas, kemudian yang kedua ada tujuan dari laporan arus kas, kemudian yang ketiga ada format laporan arus kas, dan yang keempat ada metode laporan arus kas. Nah, langsung aja kita masuk ke pembahasan yang pertama mengenai definisi dari laporan arus kas. Jadi kita bahas mengenai kasnya dulu. Nah, kas ini tuh adalah alat pembayaran yang dimiliki perusahaan dan siap digunakan untuk investasi maupun menjalankan operasi perusahaan setiap saat dibutuhkan. Oleh karena itu, kas mencakup semua alat pembayaran yang dimiliki perusahaan yang disimpan di dalam perusahaan maupun di bank dan siap digunakan. Nah, kas ini juga berfungsi untuk membayar semua aktivitas yang dilakukan oleh perusahaan, baik dalam operasi sehari-hari maupun untuk investasi. Oleh karena itu juga penting sekali perusahaan untuk memiliki kas dalam jumlah dan waktu yang tepat agar kas tersebut dapat dipergunakan secara optimal. Maka perlulah dibuat suatu laporan sebagai alat pengendali keluar masuknya uang tunai yang dimiliki perusahaan. Nah, kemudian definisi dari laporan arus kasnya itu sendiri. Jadi, laporan arus kas ini adalah suatu laporan tentang aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan di dalam suatu periode tertentu, beserta penjelasan tentang sumber-sumber penerimaan dan pengeluaran kas tersebut. Jadi, pada dasarnya tujuan dibuatnya laporan arus kas itu adalah untuk memberikan informasi yang relevan tentang penerimaan dan pengeluaran kas perusahaan pada suatu periode tertentu. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua mengenai tujuan dari laporan arus kas. Jadi, tujuan dari laporan arus kas itu adalah menyajikan informasi mengenai penerimaan dan pengeluaran kas dalam suatu periode akuntansi. Terdapat juga beberapa tujuan lainnya. Yang pertama itu ada untuk memperkirakan arus kas pada periode selanjutnya berdasarkan laporan keuangan arus kas periode kini atau periode saat ini gitu. Jadi bisa dipergunakan untuk memperhitungkan arus kas di periode untuk selanjutnya. Kemudian yang kedua itu menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban atau utang dari perusahaan itu sendiri. Kemudian yang ketiga sebagai landasan untuk pengambilan keputusan yang bertujuan memperbaiki kinerja perusahaan. Kemudian yang keempat ada untuk laporan mengenai hubungan laba bersih terhadap perubahan kas perusahaan. Nah, kita masuk ke pembahasan yang ketiga mengenai format dari laporan arus kas. Nah, jadi di dalam formatnya ini tuh yang pertama terdapat aktivitas operasi. Nah, jadi aktivitas operasi ini itu adalah berbagai aktivitas yang berkaitan dengan upaya perusahaan untuk menghasilkan produk perusahaan sekaligus semua upaya yang terkait dengan upaya menjual produk tersebut gitu. Jadi maksudnya itu adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk memperoleh laba usaha dimasukkan ke dalam kelompok ini. Nah, di dalam aktivitas operasi ini terdapat beberapa aktivitas utama, yaitu yang pertama ada penjualan produk perusahaan. Jadi penjualan produk perusahaan ini adalah penjualan tunai dari semua produk yang menjadi sumber penghasilan perusahaan. Kalau misalnya untuk perusahaan jasa itu adalah jasa yang dijual oleh perusahaan tersebut. Nah, kemudian itu yang kedua ada penerimaan piutang. Jadi penerimaan piutang ini adalah penerimaan yang berasal dari penjualan kredit yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, penjualan kredit ini tuh menghasilkan piutang, dan pada saat piutang tersebut dibayar akan menyebabkan penerimaan kas bagi perusahaan. Kemudian yang ketiga ada pendapatan dari sumber di luar usaha utama. Jadi maksudnya ini adalah pendapatan di luar penjualan produk perusahaan. Penjualan di luar produk utama perusahaan akan mengakibatkan penerimaan kas bagi perusahaan. Nah, kemudian yang keempat itu ada pembelian bahan baku atau barang dagang. Nah, jadi maksudnya itu adalah aktivitas pembelian bahan utama dari suatu produk yang dihasilkan perusahaan manufaktur. Nah, pembelian bahan baku atau barang dagang tersebut dilakukan secara tunai dan itu merupakan aktivitas dari pengeluaran kas.
Nah, kemudian selanjutnya yang kelima itu ada pembayaran beban tenaga kerja. Nah, pembayaran beban tenaga kerja ini adalah semua pembayaran upah orang yang terlibat secara langsung dalam proses produksi. Nah, pembayaran upah tenaga kerja ini merupakan aktivitas pengeluaran kas bagi perusahaan. Kemudian yang keenam itu ada pembayaran beban-beban overhead. Nah, jadi maksudnya itu adalah semua pembayaran untuk semua beban produksi selain beban tenaga kerja dan beban bahan baku. Di dalam beban ini tuh tercakup juga ada sebuah beban bahan penolong, beban tenaga kerja penolong, dan beban pabrikase lainnya. Pembayaran beban overhead ini merupakan pengeluaran kas bagi perusahaan kecuali beban depresiasi mesin, depresiasi gedung pabrik, dan lain-lain. Kemudian kita masuk ke pembahasan yang kedua, itu ada aktivitas investasi. Jadi aktivitas investasi ini adalah berbagai aktivitas yang terkait dengan pembelian dan penjualan harta perusahaan yang dapat menjadi sumber pendapatan perusahaan, seperti pembelian dan penjualan gedung, tanah, mesin, kendaraan, pembelian obligasi atau saham perusahaan lain, dan sebagainya. Kemudian yang ketiga ada aktivitas keuangan. Nah, jadi aktivitas keuangan atau pendanaan ini itu adalah semua aktivitas yang berkaitan dengan upaya untuk mendukung operasi perusahaan dengan menyediakan kebutuhan dana dari berbagai sumbernya beserta konsekuensinya. Misalnya penerbitan surat utang, penerbitan obligasi, penerbitan saham baru, pembayaran dividen, pelunasan hutang, dan lain-lain. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang keempat. Nah, pembahasan yang keempat ini mengenai metode laporan arus kas. Nah, di sini tuh saya membahasnya itu lebih mengarah ke metode tidak langsung gitu. Tapi sebelum kita masuk ke pembahasan itu, di sini saya akan menjelaskan mengenai ada tahapan penyusunan dari laporan arus kasnya itu sendiri. Nah, jadi ini tuh untuk menyusun laporan arus kas itu sumber informasi atau sumber datanya itu didapatkan dari yang pertama ada laporan posisi keuangan komparansi, kemudian yang kedua ada laporan laba rugi tahun berjalan, kemudian yang ketiga ada data-data lain yang diperlukan seperti di catatan laporan keuangan. Nah, kemudian langkah-langkah penyusunannya itu yang pertama ada menghitung perubahan saldo kas dan setara kas. Kemudian yang kedua menghitung arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian yang ketiga menghitung arus kas bersih dan aktivitas investasi dan pendanaan. Nah, jadi langsung aja kita bahas yang selanjutnya ini. Nah, mengenai metode tidak langsung. Jadi kita bahas mengenai definisinya terlebih dahulu. Jadi metode tidak langsung ini adalah penyajian aktivitas operasi berdasarkan laba atau rugi neto yang disesuaikan dengan mengoreksi pengaruh transaksi non-kas, penangguhan atau akrual dari penerimaan atau pembayaran kas untuk operasi masa lalu dan masa depan, dan unsur penghasilan atau beban yang terkait dengan arus investasi atau pendanaan. Nah, kemudian terdapat juga keunggulan dari metode tidak langsung. Yang pertama ini itu berfokus pada perbedaan antara laba atau rugi bersih dengan arus kas bersih dari kegiatan operasi. Kemudian yang kedua ada memberikan informasi yang menghubungkan laporan arus kas, laporan laba rugi, dan laporan posisi keuangan. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke pembahasan contoh soalnya. Berikut ini adalah laporan posisi keuangan komparasi PT Porori untuk tahun 2012 dan 2011. Bisa dilihat pada tampilan slide yang ada di samping. Itu terdapat data untuk di tahun 2012 dan 2011. Nah, selanjutnya ini juga masih data dari laporan posisi keuangannya. Nah, selanjutnya ini ada informasi tambahan mengenai laporan posisi keuangan itu tadi, mengenai contoh soalnya ini. Jadi yang pertama itu perubahan saldo akumulasi penyusutan hanya disebabkan oleh pencatatan pengakuan beban penyusutan tahun berjalan. Kemudian yang kedua ada perubahan tahun saldo laba disebabkan oleh pengakuan laba bersih dan pembagian dividen tahun berjalan sebesar 138 juta. Nah, kemudian ada lagi informasi ringkas laba rugi tahun 2012 sebagai berikut. Yang pertama itu ada penjualannya. Penjualannya itu berjumlah 1.980.000. Kemudian beban harga pokok penjualannya ada 1.089.000. Kemudian ada laba kotornya 891.000. 891.000 ini didapatkan dari
hasil pengurangan penjualan dan beban harga pokok penjualan. Kemudian ada beban operasinya sejumlah 690.000 dan akhirnya mendapatkanlah hasil laba bersih Rp201.000 didapatkan dari pengurangan laba kotor dengan beban operasi. Nah, jadi kita langsung masuk aja ke penyelesaiannya. Jadi, untuk menyelesaikan contoh soal ini, pertama itu ada selisih saldo akun dalam laporan posisi keuangan. Nah, jadi kita tuh harus mencari terlebih dahulu selisihnya dari tahun 2012 dan 2011-nya. Jadi, di 2002 seperti yang terlihat di slide di samping ini itu terdapat data-datanya yang sudah dikurangkan gitu, sudah mendapat hasil selisihnya masing-masing. Nah, ini juga mengenai data selanjutnya. Nah, kemudian kita masuk ke pembahasan yang keduanya, ini mengenai arus kas besi dari aktivitas operasi. Nah, jadi laba bersihnya ini itu didapatkan dari informasi tambahan tadi. Laba bersih yang sudah kita cari tadi terdapatlah hasilnya adalah 201.000. Nah, kemudian beban penyusutannya ini itu didapatkan dari hasil selisih yang sudah kita cari tadi. Nah, beban penyusutannya ini hasil selisihnya itu adalah 75.000. Kemudian ada beban amortisasinya 21.000. Kemudian ada penurunan perlengkapan 9.000, penurunan persediaan 30.000, kenaikan akurat liabilitiesnya itu ada 18.000. Nah, dari beban penyusutan sampai dengan kenaikan akurat liabilitiesnya ini itu dijumlahkan hasilnya didapatkan 153.000. Kemudian ada kenaikan piutang dagangnya itu 42.000 dan penurunan utang dagangnya 15.000. Nah, kenaikan piutang dagang ditambah dengan penurunan utang dagang itu hasilnya adalah 57.000. Nah, selanjutnya itu laba bersih tadi kan 201.000. Nah, 153.000 dikurang dengan 57.000 itu hasilnya 96.000. Maka 201.000 ditambah dengan 96.000 hasilnya didapatkanlah arus kas bersih dari aktivitas operasinya itu berjumlah 297.000. Nah, kemudian yang ketiga ini ada arus kas bersih dari aktivitas investasi. Nah, kas yang diperoleh, kas yang dikeluarkan untuk ada pembelian aset tetap. Nah, pembelian aset tetapnya ini berjumlah 210.000. 210.000 ini didapatkan dari penjumlahan dari penjumlahan 153.000 ditambah dengan 57.000 yang terdapat di data sebelumnya itu tadi. Maka hasilnya adalah 210.000. Nah, kemudian yang keempat ini kita mencari arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Jadi penerbitan saham preferennya itu 645.000. Nah, ini didapatkan dari data sebelumnya tadi itu yang ada di soal itu tadi. Bisa kita lihat. Nah, modal saham preferennya ini tuh tadi selisihnya 525.000. Kemudian ada juga premium saham preferennya itu berjumlah 120.000. Nah, 525.000 ini ditambah dengan 120.000 hasilnya adalah 645.000. Nah, kemudian ada pelunasan wesel bayar itu didapatkan dari hasil selisihnya juga tadi itu berjumlah 450.000 dan pembayaran dividen ini tadi itu datanya terdapat di awal yang mengenai penambahan soalnya itu tadi terdapat pembayaran dividen di tahun berjalannya 138 juta. Nah, ini kita tulis dalam bentuk ribuan ya. Nah, kemudian 450 ditambah dengan 138 itu hasilnya adalah 588.000. Nah, 645.000 dikurang dengan 588.000 dapatlah arus kas bersih dari aktivitas pendanaannya itu sejumlah 57.000. Dan selanjutnya ini kita menyusun laporan arus kasnya. Itu untuk periode berakhir di 31 Desember tahun 2012. Nah, bisa dilihat di slide yang ada di samping. Ini adalah data-data yang sudah kita cari tadi. Dan yang pertama ini adalah arus kas bersih dari aktivitas operasi. Kemudian selanjutnya itu ada arus kas bersih dari aktivitas investasi. Kemudian selanjutnya ada arus kas bersih dari aktivitas pendanaan. Nah, bisa kita lihat kemudian dan kita hitung kenaikan saldo kasnya itu adalah 144.000. Ini itu didapatkan dari
data yang sudah ada di awal tadi. Selisih dari kas di 2012 dan 2011 itu adalah 144.000. Jadi kenaikan saldo kasnya itu 144.000. Kemudian saldo awal kasnya itu di tahun 2011 tadi adalah 153.000 dan saldo akhir kasnya itu didapatkan dari arus kas bersih dari aktivitas operasi sejumlah 297.000. Nah, sekian presentasi dari saya atau penjelasan dari saya mengenai laporan arus kas metode tidak langsung. Jika ada salah kata dan perbuatan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.